Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nurmasita, NIM 1057311251119 dari kelas akuntansi G. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Laporan konsolidasi berasal dari penggabungan saldo akun-akun laporan keuangan entitas induk dan entitas kas. Konsolidasi disajikan dari hasil penjumlahan piutang induk serta anak dan apabila terdapat piutang antar perusahaan tersebut dikurangi sehingga diperoleh piutang konsolidasi yang mencerminkan bahwa entitas induk dan anak. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Wika membeli saham biasa beredar PT Indo seharga 300 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari non-pengendali diestimasikan sebesar 30 juta. Akun pada kas pada PT Wika 27 juta dan pada PT Indo 20 juta. Akun pada piutang dagang pada PT Wika 47 juta dan pada PT Indo 35 juta. Persediaan pada PT Wika 100 juta, pada PT Indo 50 juta. Tanah pada PT Wika 50 juta dan pada PT Indo 70 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Wika 80 juta dan pada PT Indo 100 juta. Investasi pada saham PT 180 juta. Jadi total aset dari PT Wika yaitu 484 juta dan sedangkan pada PT Indo 275 juta. Liabilitas lancar pada PT Wika 25 juta dan pada PT Indo 25 juta. Utang jangka panjang pada PT Wika 25 juta dan PT Indo 30 juta. Saham biasa pada PT Wika 60 juta dan pada PT Indo 30 juta. Saldo laba pada PT Wika 100 juta dan pada PT Indo 20 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada PT Wika 210 juta dan pada PT Indo 105 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan senilai 30 juta, tanah 50 juta, bangunan dan peralatan 80 juta. Diminta A. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. B. Buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Sebelum kita memasuki ayat jurnal, kita mencari selisih atau diferensialnya. Biaya perolehan investasi 300 juta, nilai buku. Saham biasa 30 juta, saham laba 20 juta. Kepemilikan 75%, 50 juta. Hasil kepemilikan 75% kita ambil dari saham biasa ditambah dengan saham laba. 30 tambah 20 juta, yaitu 50 juta. Jadi selisih diferensialnya 150 juta. Selisih diferensial itu diambil dari 300 juta, biaya perolehan investasi dikurangi dengan 50 juta, kepemilikan 75%. Persediaan nilai buku 50 juta dan nilai wajar 30 juta. Dia memiliki kenaikan 20 juta. Tanah 70 juta, nilai wajar 50 juta, memiliki kenaikan
20 juta. Bangunan dan peralatan 100 juta, nilai wajar 80 juta mengalami kenaikan 20 juta. Jurnal kertas konsolidasi. A. Jurnal saat pembelian saham. Investasi pada saham PT Indo 180 juta pada kas 180 juta. Eliminasi investasi. Saham biasa 30 juta saldo laba, 20 juta selisih 150 juta. Investasi pada saham PT Indo 180 juta, kepentingan non-pengendali 30 juta. Eliminasi pengalokasian selisih. Persediaan 20 juta, tanah 20 juta, bangunan dan peralatan 20 juta. Goodwill-nya 90 juta, selisih 150 juta. Goodwill-nya diambil dari selisih 150 dikurangi dengan persediaan tanah dan bangunan peralatan, yaitu 150 dikurangi dengan 60 juta, yaitu mendapatkan goodwill 90 juta. Kertas kerja laporan keuangan. Pada akun kas PT Wika 27 juta, PT Indo 20 juta. Pada kolom konsolidasi 47 juta. 47 juta itu diambil dari PT Wika dan PT Indo. Ditambahkan 27 juta dengan 20 juta. Jadi totalnya itu 47 juta. Pada akun piutang dagang 47 juta, 47 juta, dan pada PT Indo 35 juta. Jadi piutang dagang itu totalnya 82 juta. Persediaan 100 juta pada PT Wika, PT Indo 80 juta, dan debit 20 juta. Jadi konsolidasinya itu 170 juta. Bangunan dan peralatan 80 juta, PT Indo 100 juta, debit 20 juta. Jadi konsolidasinya itu 200 juta. Investasi pada saham PT Wika 180 juta, kredit 180 juta. Selisihnya pada debit 180 juta. Selisihnya 150 juta pada debit dan kredit 150 juta. Goodwill-nya itu 90 juta di debit dan konsolidasinya 90 juta. Total aset PT Wika dengan PT Indo yaitu 760 juta. Liabilitas lancar 25 juta pada PT Wika dan pada PT Indo 25 juta. Jadi total konsolidasinya itu 50 juta. Utang jangka panjang 25 juta dan PT Indo 30 juta. Jadi konsolidasinya itu 55 juta. Saham biasa 60 juta pada PT Wika dan pada PT Indo 30 juta. Debitnya 30 juta, jadi 120 juta pada konsolidasinya.
Saldo laba 100 juta pada PT Wika dan PT Indo 20 juta. Debitnya yaitu 20 juta, jadi 140 juta pada konsolidasi. Kepentingan non-pengendali. Estimasinya pada kreditnya yaitu 30 juta dan konsolidasinya yaitu 30 juta. Total liabilitas dan ekuitas 210 juta PT Wika dan 105 juta pada PT Indo. Konsolidasiannya yaitu 315 juta. Itulah sedikit materi yang sempat saya bawakan.